bersamaku dan besertaku serta di dalamku. Itulah yang Kau nyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Hal yang sebetulnya sederhana ini, tapi dalam kenyataannya hampir semuanya nggak ngalami Tuhan. Hanya mengatakan di mulut, tetapi tidak terwujud dalam kehidupannya sehari-hari. Maka oleh karena itu, sebetulnya lah kami tidak menghargai Engkau yang ada di dalam kami. Pengertian kami seperti zaman lama, perjanjian lama, bahwa Engkau jauh di surga, padahal Engkau sudah turun ke dunia dan sudah masuk menyatu kepada kami yang percaya dalam nama-Mu, darah penebusan-Mu yang telah mendamaikan kami dengan Engkau. Pagi hari ini Tuhan, hamba mohon Engkau terus berbicara selanjutnya kepada kami semua, teristimewa juga kepada saudara-saudara kami yang di tempat ini mendengarkan firman-Mu. Engkau bicara secara khusus kepada mereka, seperti juga Engkau bicara kepada hamba-Mu ini. Kami bersyukur punya Allah yang hidup, yang benar-benar ada di dalam kami, dan kami di dalam Engkau. Pagi hari ini mohon Tuhan Roh Kudus, singkapkanlah lebih lanjut, karena menurut pikiran manusia lama kami, pengajaran hari ini adalah hal yang sulit dan tidak mungkin dilakukan. Betul, kami akui itu. Tapi bersama Engkau Roh Kudus yang ada di dalam kami bisa melakukan itu semua, sesuai dengan perintah-Mu, yaitu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan melakukan keinginan daging. Firman yang singkat ini hampir semuanya salah pengertian. Dan pagi hari ini mohon Roh Kudus singkapkanlah kepada kami. Tanpa ini kami akan hidup terlunta-lunta di dunia, walaupun sudah lahir baru, sudah sungguh-sungguh belajar firman, dengarkan firman, tetapi semuanya sia-sia saja, karena sebetulnya lah yang utama dan terutama, hiduplah oleh roh, maka engkau tidak akan melakukan keinginan daging, sesuai dengan Galatia 5 ayat 16. Sederhana sekali Tuhan kehendak-Mu, tetapi bagi kami sebagian besar belum sampai ke situ. Untuk itu ya Tuhan, sekali lagi hamba-Mu mohon untuk singkapkanlah. Berikanlah hati kami yang selalu rindu dengan Engkau. Dan berilah kami keberanian dan kerinduan untuk bertanya langsung kepada Engkau. Maupun kepada hamba-Mu yang telah Engkau tunjukkan jalan ke situ. Tanpa bertanya, semuanya akan sia-sia. Karena tanpa bertanya, kami pasti tersesat, karena jalan yang akan kami tempuh untuk mencapai ini adalah jalan yang nggak pernah kami lalui dan tidak bisa dipelajari di dalam ilmu-ilmu dunia ini. Karena ini masalah hubungan dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi dan berterima kasih juga untuk hal minggu kemarin yang Kau berikan kepada kami, hamba-Mu ini, rasa sakit, di mana kutuk menjadi berkat. Justru melalui sakit ini, hamba semakin menyadari bahwa waktu yang Kau sediakan bagi hamba-Mu untuk mengajarkan pengajaran-Mu ini semakin dekat ya Tuhan. Karena suatu saat hamba-Mu pasti akan dipanggil berjumpa dengan Engkau. Kami bersyukur sisa-sisa waktu ini, hamba akan semakin sungguh-sungguh mengajarkannya ya Tuhan, agar saat hamba berjumpa dengan Engkau secara pribadi, dipanggil Engkau, hamba bisa memberi pertanggungan jawab terhadap apa yang telah Engkau serahkan dan berikan kepada hamba-Mu ini, yaitu untuk mengajar anak-anak Tuhan benar-benar hidup dipimpin roh. Istilah kami sehari-hari adalah klik dengan Tuhan. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Kami siap membuka hati dan pikiran kami untuk mengikuti alur yang Kau ajarkan kepada kami.
dan segala pikiran-pikiran yang lama, pengajaran-pengajaran yang lama, baik yang dari pengajarannya sendiri maupun dari pengajaran yang lain yang tercampur dengan Taurat, kami mau lepaskan dan kembali hanya pada Engkau saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur dan siap membuka hati kami. Yang percaya dan siap katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Jadi ternyata ya saudara, ini pengalaman ya. Minggu kemarin saya sudah berangkat ya. Di tengah ya sebelumnya memang agak nggak enak badan ya saudara. Agak nggak enak badan. Ya kepalanya kaku sini, kenceng. Kenceng sama detak jantungnya kacau saudara. Jadi loncat-loncat detaknya. Di sini kadang-kadang 10 kali berhenti. Kadang-kadang 21 kali berhenti. Kadang-kadang 5 kali berhenti. Semulai agak gelijer, tapi ya saya paksakan untuk berangkat. Di tengah jalan, di pom bensin ya, sebelum tengah jalan ya, keluar dari rumah. Tapi di pom bensin itu, di rumah Adong, rumah makan Adong, saya menepi kayak karena merasa nggak beres ini, semakin nggak beres. Jadi saya berhenti di situ, ya, berhenti di pojok ya, sambil merenung ini mau melanjutkan apa mau pulang. Ya. Nah disitulah saat saya merenung, belum sampai merenung, disitulah Tuhan mulai berbicara saudaraku, bahwa ternyata ya untuk masalah nyawa manusia itu gampang sekali. Saya teringat waktu itu, saudara, waktu tugas di Purbalingga, ibunya buros ya, hanya kepalanya sakit, saudara, yaitu sakit seperti saya tahu sekali, langsung kena stroke dan langsung meninggal dunia, saudara. Nggak ada sakit yang lain, sehat, baik ya, dan serius ke gereja, hanya karena waktu itu rasa sakit, terus ternyata pecah gitunya. Bukan sakit yang linu ya, kenceng loh. Dia yang ngomong kenceng ini Yang lain apa yang enggak punya kenceng saja itu. Nah, lama meninggal. Ternyata stroke. Nah, saya teringat itu, saudara. Jadi saya mikir, saya bukan takut meninggal dunia, bukan. Cuma saya mikir, waktu yang terlintas, justru saya masih banyak tugas Tuhan. Yang banyak sekali yang belum klik, belum nyambung dengan Engkau, padahal Engkau menugaskan aku sebagai hamba-Mu untuk mengajar, menuntun mereka. Tapi dalam kenyataannya hanya berapa orang yang benar-benar sudah mengerti dan sesuai apa yang Kau kehendaki itu. Ya. Teringat lagi firman Tuhan, ya, umur manusia 70 tahun sampai umur 80 tahun kalau kuat. Ya. Berlalunya sia-sia, hanya penderitaan hidup. Nah, saya belum umur 70, saudara, saya baru umur 69. Jadi saya mikir, ya mestinya kalau sesuai firman, masih ada waktu ya Tuhan. Gitu. Tapi ya semua tergantung Engkau-lah, silahkan. Nah, disitulah saya akhirnya menentukan daripada nanti stroke di tengah jalan, saya pulang, saudara. Nah, pulang. Disitulah perenungan-perenungan mulai muncul, bahwa beritakan Injil yang murni ini, yang benar-benar sesuai firman, walaupun hasilnya sedikit, tapi jangan patah semangat, terus beritakan. Ya, seperti aku saat hidup di dunia, dikiranya aku diterima. Memang mereka berbondong-bondong percaya aku, tapi percayanya karena mukjizatku. Karena aku memberi makan 5.000 orang gratis, aku bisa meredakan angin badai, ketakutan mereka reda. Wah, mereka percaya sekali. Tapi saat aku mengajar yang murni, seperti aku ajarkan kepada engkau untuk disampaikan, mereka semua bubar. Ya, seperti zaman saya. Jadi kalau mau benar-benar ngikuti aku, jangan harap engkau akan menjadi populer. Pasti tidak populer, ya, pasti itu.
Karena dunia dan sistem dunia sudah terjerat oleh iblis. Mereka selalu melawan saya dan maunya mentaati saya dengan kekuatan usaha sendiri. Padahal yang saya kehendaki adalah engkau percaya kepada penebusanku, darahku menebus engkau, supaya engkau di dalam aku dan aku di dalam engkau. Engkau menjadi anak Allah, anakku, dan bertumbuh bukan sebagai anak saja, tetapi sebagai anak yang akil balik, yang sudah mengerti posisi bahwa apa gunanya aku di dalam engkau, bukan hanya untuk haleluya terima kasih ya, tetapi selanjutnya untuk supaya aku diberi kesempatan untuk terwujudkan melalui tubuhmu itu, menyatakan kemuliaanku. Ajarkanlah demikian. Saat saya hidup di dunia, mereka gagal semua karena Roh Kudus belum turun. Aku belum melakukan karyaku di kayu salib. Tetapi sekarang zamannya aku sudah mati di kayu salib, sudah bangkit mengalahkan maut. Jadi kalau orang Kristen yang mengaku Kristen masih hidup di dalam cengkraman, ketakutan, ya, pornografi, iri hati dan sebagainya, mereka itu belum sesuai apa yang aku maksudkan menjadi anakku. Karena aku sudah mengalahkan maut, berarti aku sudah melepaskan orang yang benar-benar percaya dari segala ketakutan, kebingungan, ya, takut mati, ya macam-macam lah, ya, atau kecewa, ya, sakit hati, dendam, semua sudah lepas. Kalau masih begitu, masih materi-sentris, fokus kepada hal-hal duniawiah, tujuannya itu mereka belum hidup dalam aku. Aku belum hidup melalui mereka. Dan banyak sekali saudara. Jadi replay saudara kejadian saya dari sejak kecil ya sampai kemarin itu diulang. Ternyata saudara, ternyata keputusan saya hidup yang paling besar adalah saat saya diberi pilihan mau terus melanjutkan pekerjaan itu yang sekarang berkembang dan itu semua dari aku, atau kamu lepaskan itu mengikuti aku. Ternyata saudara, disitulah keputusan saya yang terbesar dan terfatal, bahwa aku mau mengikuti engkau Tuhan. Dan itu bukan karena aku saudara, tapi dalam hatiku sana roh yang mengatakan begitu, sampai saya kaget sendiri. Ya, wah, oh bisa begini ya waktu itu loh. Ini replay dulu. Harusnya saya ini dari dulu nguber-nguber kaya, saudara. Ya, saya sekarang sudah diberi kok dilepaskan ikut Tuhan. Jaminannya apa? Ya, saya dulu sampai kaget sendiri. Ternyata itu Roh Kudus. Setelah itu jadi saya ngerti ada Roh Kudus di dalam aku. Dan ingin dia mewujudkan dirinya. Salah satu yang pertama adalah itu, saudara. Keputusan yang terbesar, saudara. Nah, di replay lagi, saudara. Ya, rasa nggak terima yang paling besar. Nah, kalau tadi keputusan terbesar. Apa? Nah, di replay. Keputusan yang paling saya sesali, ya. Bukan keputusan ya, maksudnya begini. Dulu saya dari kecil senang sekolah ya, bukan karena pinter. Saya ulangi lagi, bukan saya pinter, tapi saya karena kuyingen, kurus, jadi sering dibully. Maka saya belajar sungguh-sungguh untuk pinter ya, dan belajar yang pinter harus matematika supaya mereka pada takluk ngetek ke saya. Nah, benar memang akhirnya jadi saya pintar matematika. Saya belajar, saudara, benar-benar waktu itu jalan kaki ya ke teman-teman yang pinter, ke guru yang mau ngajari, bukan les, saudara. Nggak les, saya nggak mau les.
Ya, karena kalau les nanti diberi contekan, saya nggak pinter-pinter, jadi saya belajar sendiri. Ya, pakai payung kalau hujan waktu itu, datang ke teman yang pinter. Setelah saya itu ya saudaraku, setelah saya bisa, saya pengen menjadi bukan pengusaha saudara, saya kepengen jadi ilmuwan, peneliti. Nah, peneliti ya, ilmuwan, bukan dokter saya, bukan insinyur bangunan, bukan, tapi masuk ke elektro, ya mungkin yang sekarang masuknya ke komputer, zaman itu belum ada komputer. Nah, saudaraku, diingat semua itu, terreplay. Nah, akhirnya saya mendaftarkan diri kuliah di Jerman dan diterima, saudara, di Berlin waktu itu. Nah, saya hanya minta ke orang tua saya 2,5 juta untuk pesawat terbang dan 6 bulan hidup sambil les bahasa, sambil kerja. Kerjaan sudah disiapin oleh teman saya, cicinya ya, tajinya. Jadi tajinya sudah di Jerman waktu itu. Sudah siap semua komplit, sudah diterima, saudara. Nah, itulah, saudara, saya ingat sekali. Saat saya mau minta uangnya, mama saya nangis. Nangis terus. Nah, lama saya yang sudah diam dulu. Beberapa hari kemudian nanya lagi, uangnya mana, Mah? Nah, saya tanya, Papa ngomong yang uangnya di mama yang pegang. Saya nangis lagi. Aku ingat sekali. Berkali-kali ya. Saya jadi akhirnya ya sudahlah, daripada saya pergi nanti mama saya sakit, akhirnya toh misalkan gara-gara saya sakit-sakitan atau meninggal, padahal adik-adik saya masih banyak, ya saya akhirnya menyerah lah, ya sudah, saya nggak jadi berangkat. Kenapa mama saya seperti itu? Padahal dia dari kecil mendukung saya supaya sekolah yang pintar, ya. Kalau adik-adik saya suruh nimba air, ngangsu itu, nimba pakai pompa dragon, ya saya enggak diberi, karena saya punyingan itu, asma dulu, asma anak-anak. Jadi dari adik saya suruh nyapu, saya enggak, karena debu sih, alergi. Nah, pokoknya diistimewakan untuk sekolah, benar-benar. Nah sekarang setelah benar maunya, karena mama saya tanya, lah kalau kamu sudah sampai di sana, nanti sekolah, mau jadi itu ilmu itu apa bisa ke Indonesia? Ya saya ngomong jujur, nggak mungkin. Di sini nggak dihargai, nggak ada. Itu kan perlu peralatan, perlu lingkungan dan sebagainya. Nah itulah mama saya akhirnya menangis berulang-ulang karena teringat papa saya dari Tiongkok sana ke sini sampai meninggalnya itu nggak pernah ketemu mamahnya lagi. Karena itu terbentur G30S dulu, jadi nggak bisa pulang, dia juga nggak bisa ke sini. Karena zaman itu ada G30S, Indonesia sedang bermusuhan dengan Tiongkok. Teringat terus itu, ya mama saya. Jadi saya nggak boleh, nggak ngomong nggak boleh, cuma nangis, saudara, nangis toh. Aduh, berkali-kali itu nangis. Nah dulu saya kejadian ini terekam terus ini. Bukan musuhan ke mama loh. Mama saya baik sama anak-anak baik. Ya. Sebagai ibu yang ideal. Betul. Ya. Tapi setelah terlintas seperti itu, saya rasa, aduh gimana ya. Kecewa. Ya. Bukan kecewa ke mama, tapi kecewa pada hidup ini. Ya. Kenapa kok nggak bisa terlaksana. Itulah kekecewaan saya yang terbesar, bukan kekecewaan dihianati, bukan, ya, atau dihina, bukan, tapi itulah kekecewaan terbesar. Jadi dalam hidup ini saya ada dua, adalah ya, kecewa yang terbesar masalah sekolah, terus keputusan terbesar adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan menjadi hamba-Nya. Sekarang baru saya sadar, saudara, bahwa ternyata itu semua Tuhan itu baik, saudara. Kalau saya waktu itu ke Jerman, hidup saya berubah karena di sana ateis, ya, yang penting pinter, ya, yang penting sukses dunia. Nah, saya sekarang baru sadar bahwa semuanya baik
untuk saya. Itu semua karena Tuhan, dan Tuhan punya rencana yang baik terhadap saya. Sampai terakhir, jadi saya bisa berdiri di sini. Ya, Tuhan memberi sesuatu yang luar biasa, yaitu dirinya sendiri kepada aku. Dan aku hidup sehari-hari dipimpin oleh Roh, saudara. Ya. Nah, ini masalah ini memang nggak bisa secara otak, saudara. Ini harus dengan hati. Ya, jadi itu pengalaman perenungan saya di saat saya lagi detaknya nggak enak, ya. Dan saya ingat dokter T waktu itu pernah begitu dulu, saudara. Dok, ini saya ini kok detaknya kadang-kadang jalan 5 kali, kadang-kadang berhenti, kadang-kadang 20 kali, kadang-kadang berhenti. Ini gimana, Dok? Oh, itu dinamonya rewel, katanya, listriknya, katanya. Cara bodohnya ini listriknya. Nah, terus gimana, Dok? Ya, kalau seperti itu terus ya nggak apa-apa, ya nanti saya obati. Nah, terus, ya kalau berhenti ya bablas. Tapi malah kepenak loh bablasnya. Les baik gitu, mati paling kepenak, ternyata setrumnya mandek, kata dokter saya. Itu saya juga ini loh, nyut kan setrum begitu, itu ini setrum ternyata itu dokter. Saya kan hopek sama dokter T karena dari kecil, dari zaman menggigit itu asma saya disembuhkan oleh dia. Umur berapa lah, dari 12 tahun kayak nih loh, masih kecil saya. Nah, ternyata nggak apa-apa, yang penting ya itu yang jelas kalau matinya seperti itu kepenak katanya, ngerti-ngerti kayak orang tidur. Karena ini detaknya lepas, bukan mati. Kalau stroke atau karena jantungnya bumpet itu kan sesek, sakit banget loh katanya loh. Nah kalau setrumnya rampung, akhirnya swab, berhenti, ya sudah gitu. Ya waktu itu masih muda ya tenang aja, gelewean gitulah dokternya. Sama saya bopeng benar-benar sering gelewean, sering bercanda gitu. Nah, tadi kemana ya? Nah ini semakin tua saya, saudara, jujur saja kadang-kadang ngomong apa ini blank, saudara. Kalau dulu enggak loh, bener dulu kamu ngomong apa ya temata. Kayak dari sini mau ke Purwokerto sudah kayak ngerti, nanti sampai di Rawalo ke kiri kemana-mana saya ngerti dulu. Sekarang sering blank ini mulai. Ini berarti saya mendekati 70 tahun sih. Jadi kurang pas. Nah, saya ingat itu ya, detaknya ini loncat-loncat seperti dulu ini. Suatu waktu dia berhenti, dokter ngomong. Ya sudahlah kalau berhenti. Tapi yang jelas kalau belum berhenti masih di kesempatan. Karena ini masalah sakit begini ini bukan karena kuyingan menggigit apa gimana, bukan. Apa kayak kanker, bukan. Katanya sehat-sehat. Contohnya orang di samping tenis saya itu, apa di samping saya kan tempat petenis, berapa kali orang pada mati di situ. Saya kemarin dulu berapa cerita sama bapak-bapak. Oh iya teman saya lagi begini, geludak, langsung mati katanya. Lah itu gara-gara kemototan atau bagaimana. Jadi ternyata maut istilahnya ya, atau dipanggil Tuhan itu, waduh luar biasa. Seketika bisa terjadi. Ya. Macam-macam kisah begitu. Saya terlingat itu, termasuk wakil daripada gembala di Tasik ya. Saya dengar tuh Pak Julius Ishak wakilnya. Dia itu sedang memberi berkat baru khotbah. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, Allah Roh Kudus, geludak mati di sini. Hebat banget enggak? Bisa begitu karena setrumnya mandek gitu. Ya, sekarang akan lebih sungguh-sungguh ya dengan perenungan-perenungan itu. Maksud saya mengucapkan ini, saya mengungkapkan ya, akan lebih sungguh-sungguh. Dan saya bertanya, sebetulnya gimana lah Tuhan, memang ini anugerah ya Tuhan, tetapi gimana supaya mereka sungguh-sungguh bisa klik dengan Engkau ya, karena ini maha penting. Nah, salah satu pengertian ya saudaraku, kenapa mereka, saya tidak menghakimi ya, tidak klik, padahal serius datang ke gereja, mendengarkan firman, baca firman, berdoa. Jadi saya bukan tidak menghargai Anda ya, saya hargai sekali.
Justru saya menghargai Anda. Saya ini rindu benar agar supaya kesungguhan Anda, kita semua, bisa benar-benar sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Bukan kehendak sendiri, saudara. Ya. Kalau kehendak sendiri nanti nggak ketemu Tuhan. Ya. Hanya aktif di gereja. Ya. Nah, setelah perenungan itu ya, saudaraku, saya mendapat satu kiriman renungan. Ya, kiriman renungan itu adalah bahwa kita hidup diselamatkan oleh anugerah, bukan usaha manusia. Intinya itulah, ya. Di situ disebutkan bahwa banyak orang Kristen dari dulu zamannya Yesus hidup maupun sekarang itu selalu mencampur adukan antara anugerah dari Tuhan dan usaha manusia. Ya. Jadi memang percaya darahnya menebuskan, ya. Percaya dosanya sudah diampuni, percaya sebagai anak Allah Tuhan sudah ada di dalam aku. Percaya, istilahnya orang itu sudah lahir baru. Di situ ditulis begitu, ya. Tetapi ya, kenyataannya hidup selanjutnya tidak sesuai dengan posisinya dia sebagai orang Kristen yang sudah lahir baru. Ya, ngerti ya? Jadi tidak bertumbuh imannya, ya. Tidak mengizinkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam dia untuk berkarya. Maka disitulah dia menjalani hidup dengan Injil yang tercampur dengan usaha manusia. Nah, saya mengesiarkan itu, saudara, mengesiarkan tentang itu, dan ada satu tanggapan yang mengena. Nah, coba dibuka, Fit. Inilah tanggapan. Ya. Silakan dibaca ya. Keselamatan adalah benar-benar anugerah atau kasih karunia dari Bapa, dari Allah Bapa. Namun sebagai rasa syukur, orang yang telah diselamatkan juga harus melakukan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu bukan sebagai dasar untuk diselamatkan. Amin. Ini tanggapan, salah satu tanggapan ini ya. Ini bukan dari Wangon. Ada orang lain lah sana ya, di sana-sana gitu. Tanggapan ini yang perlu dibahas hari ini. Silakan dibaca dulu, direnungkan. Ya, baca satu kata terus dimakna. Apakah saudara benar ini 100% benar? Aku cocok, atau wah nggak bener ini. Nah, silakan, sudah dibaca. Asli sini ada 3 kelompok, betul kan? Satu yang mengatakan ini benar, kedua yang mengatakan ini salah, dan yang ketiga nggak ngerti apa-apa, alias abstain, nggak ngerti maksudnya apa. Nah, ini saudara ikut yang mana? Silahkan menilai diri sendiri masing-masing. Ya, ini. Satu, orang mengatakan ini benar. Kedua, ini kurang benar. Ketiga, nggak ngerti apa-apa. Ya. Karena sesuai waktu saya sekolah, orang yang tidak ngerti apa-apa jadi nggak tanya apa-apa. Ya. Atau memang sudah ngerti jadi nggak tanya. Yang bertanya itu karena nggak ngerti dan ingin ngerti. Nah, ini begitu. Ya, saudara sudah menentukan kan? Nggak usah angkat tangan ya. Saya mau tanya, nggak usah angkat tangan, barangkali malu. Siapa yang mengatakan ini benar? Jawab saudara ya, di dalam hati. Siapa yang mengatakan ini tidak benar?
Nah, kalau benar nggak usah memberi tanggapan lain. Wong sudah benar, ya benar ini berarti. Tapi kalau merasa ini belum benar atau tidak benar, saudara mesti harus tahu di mana tidak benarnya. Nah, ini betul kan? Di mana tidak benarnya harus tahu. Kalau belum tahu, diberi kesempatan untuk bertanya sama Tuhan Roh Kudus. Justru kenapa ini belum benar, sampai di mana tidak benarnya. Nah, atau yang ketiga, nggak ngerti apa-apa. Ini paling repot. Jangan paling repot. Ya. Salah satu adik saya, saudara, jujur ini saya tidak malu, sampai rampung sekolah SMA. Ya, karena kami waktu itu warga negara asing, ya, zaman itu nggak boleh sekolah sampai universitas, nggak boleh, hanya SMA. Bodoh, saudara. Bukan orangnya bodoh, saya pinter. Tetapi saya tanya, loh, kamu sekolah itu diajari nggak bisa-bisa itu tujuannya apa sekolah dulu? Belakangan baru ngomong setelah gede, setelah tua. Semangat banget kamu kalau pagi berangkat. Ya, paling cepat mandinya, paling cepat bangunnya. Kenapa kok nggak pintar-pintar? Apa yang kamu pikirkan? Jawabannya apa? Setelah tua ini ya, setelah gede ini belakangnya belum ya, 10 tahun lebih lah ini. Ngomong begini, saya sekolah itu nggak ngerti apa-apa memang. Hanya kepingin ketemu teman saya, 4 orang itu. Seneng bermain, ya lari-lari, dan seneng gitu. Jadi sekolahnya yang tujuan seneng ini karena mau ketemu. Lah kan aneh. Gitu. Nah, nggak ngerti apa-apa. Ya, jadi saudara sudah menjawab, saya akan terangkan. Ya, nanti saudara yang menilai dirinya sendiri. Nah, ini ada tanggapan. Keselamatan adalah benar-benar anugerah. Amin. Percaya kan? Benar-benar anugerah ini, bukan usaha manusia. Hanya percaya pada Mesias, juru selamat yang mati di kayu salib, mati dan bangkit. Saya percaya. Amin. Walaupun itu kejadian 2000 tahun yang lalu, tapi aku sekarang percaya, maka kejadian itu berlaku bagiku sekarang. Aku ngalami itu. Ada sukacita, ada tandanya. Damai, tenang, sukacita. Nah, jadi keselamatan anugerah pemberian Allah. Kita nerima tok. Namun sebagai rasa syukur, orang yang telah diselamatkan juga harus, ya, itu kan harus melakukan perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik itu bukan sebagai dasar untuk diselamatkan. Benar? Ayo. Nah, ini. Ya, ini. Tanggapannya ini, saudara. Betul sekali, kita diselamatkan adalah benar-benar kasih karunia. Ya. Tapi harus melakukan perbuatan baik, itu kata-kata kurang tepat atau tidak pas. Ya, kata harus itu mengandung arti ada hukuman kalau kita nggak melakukannya. Seperti hukum Taurat, perjanjian lama. Kalau nggak lakukan, kena hukuman. Jadi ada usaha sendiri. Wah, karena saya sudah lahir baru, ya, saya harus melakukan kebaikan. Ya, jadi istilahnya itu sudah dilahirkan baru, sudah diberi macam-macam oleh Tuhan, Roh Kudus, tetapi saya juga harus doa pagi. Bukan doa paginya salah. Harus baca firman, bukan baca firmannya salah, tapi harusnya itu, ya, menjadi kekuatan daging yang melangkah untuk membaca. Dengan adanya kata harus, menjadikan hubungan dengan Tuhan berganti dengan cara usaha manusia untuk melakukan kehendaknya, karena saya sudah lahir baru. Inilah yang salah, saudara. Kata-kata harus. Ya, harus melakukan perbuatan ini harus. Ya. Ini kesalahannya ini. Yang kita pelajari, yang saya ajarkan ke saudara, ya, puluhan tahun, ya,
kata-kata harus ini, ya. Bukan harus, saudara. Ya. Yang benar, saudaraku, yang benar adalah sekarang buka Galatia 5 ayat 16. Ya. Jadi orang ini sudah lahir baru, saudara. Ini sudah lahir baru. Ya. Nah, ini, saudara. Ini, saudara. Ini yang benar. Ayo baca bersama-sama. 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ulang ya, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, jadi untuk tidak mengikuti keinginan daging, kita harus hidup dipimpin oleh roh atau hidup oleh roh. Bukan usaha sendiri, bukan kedagingan, kemauan sendiri. Ya, dengan kata lain, perbuatan baik yang kita lakukan, baca firman, datang ke gereja, ya, berdoa, itu semua hasil hubungan yang benar dengan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita untuk mewujudkan hidupnya melalui kita. Ekstrimnya beginilah. Tuhan sampai detik ini masih rindu menjalankan hidupnya dia 2000 tahun yang lalu. Hanya bukan melalui fisiknya dia, tetapi melalui fisiknya kita. Wah, dahsyat sekali. Ada ayatnya. Bejana tanah liat ini kita. Yang penting dalamnya itu Roh Kudusnya. Sekali lagi ya, Tuhan rindu menjalankan hidupnya sampai hari ini, detik ini. Tapi bukan dengan fisiknya dulu, bukan. Ya, si fisiknya itu yang fisik sudah bangkit. Tapi melalui fisik kita. Percaya nggak, saudara? Ayo. Ekstrim banget, Bob. Tapi kenyataan Alkitab begitu. Ini roh kan Roh Kudus. Ya, hiduplah oleh roh. Nah, hidup oleh roh ya mengizinkan roh sendiri. Baik untuk hidup ke keluar maupun ke dalam. Ya. Maka saat, jujur saja ini saat saya tadi perenungan waktu berdetak, karena otaknya itu kenceng itu, ya khususnya ini detaknya pelan, ya Pak. Itu tenang saja, saudara, bukan takut mati, walaupun ya mungkin sudah harus berhenti mungkin ya, tapi enggak kan, karena ada rohnya ini. Ya. Jadi misalkan apapun ya ini ya, keinginan daging ini apa? Ya keinginan daging adalah kemandirian usaha manusia sendiri yang telah jatuh dalam dosa manusia lama ini. Ya. Ini. Jadi beda sekali, saudara, pengajaran kita Kristen dengan agama lain. Agama lain kalau dulu judi, sekarang nggak judi, oh sudah bertobat. Dulu pelacur, main perempuan dan sebagainya, sekarang enggak, oh sudah bertobat. Kekristenan bukan itu, saudara. Ya. Dulu judi, sekarang nggak judi. Dulu main pukul ke istri, sekarang enggak. Dulu main perempuan, pelacuran, sekarang enggak. Itu adalah hasil. Bukan kita yang menghasilkan. Kita izinkan Roh Kudus. Ya. Maka kita nggak mungkin menjadi ke arah situ, saudara. Selama kita masih mengekang, mungkin fisiknya nggak melangkah. Hatinya tetap berjudi, hatinya tetap berzina, saudara. Mungkin saudara bingung, apa ya? Oh ya banget. Berapa persen ya orang Kristen yang sering melihat pornografi? Memang saya nggak survei ya, saya nggak ke arah situ. Tapi saya percaya banyak sekali. Dan Tuhan ngomong, saudara, memang kamu tidak jinah, tetapi kamu jinah dalam hatimu. Nah, ini saya vulgar ya, saudara. Memang kamu nggak jinah. Dulu saya pernah mengalami seperti itu, jujur saja.
Setelah itu saya buang semua. Ya. Saya nggak mau saya. Sekarang sampai sudah di sini nih, tinggal klik. Kamu memang tidak berzina, tetapi hatimu berzina. Baca di Matius. Hatimu berzina ya sama dengan zina. Wah, saya kaget, saudara. Nah, itu kalau kamu tidak hidup oleh roh, ujungnya tetap ke situ. Kamu boleh khotbah suci, kudus di luaran. Istrimu pun tidak tahu. Tetapi kalau kamu senang begitu, lihati begitu, kamu sama dengan berzina. Bayanganmu setelah dengar itu nggak pernah bayangkan kasih istrimu, mengasihi istrimu, dekat istri, nggak pernah. Bayangannya ke situ terus. Apa enggak zina? Saya kaget loh, jujur. Oh iya ya. Nah, ini. Jadi, jangan melakukan keinginan daging, tapi hiduplah oleh roh. Hasilnya kamu tidak melakukan keinginan daging, ya, tetapi melakukan keinginan Tuhan. Kan dibalik begitu. Kalau sekarang kita melakukan keinginan daging, melakukan segala sesuatu dengan kedagingan kita, maka rohnya akan macet, saudara ini. Dan yang muncul mungkin secara lahiriah baik-baik, saudara, ya, tetapi batiniahnya tetap kotor. Ya, karena perceraian itu ada 3, ya. Perceraian surat, ya, perceraian fisik satu rumah tapi pisah ranjang, atau perceraian hati. Ya masih bareng, tapi hatinya sudah ke lain tempat. Perempuan lain, kalau laki-laki. Kalau perempuan ya laki-laki lain. Ini sudah nggak beres. Ya, jadi itulah saudaraku. Kekristenan sebetulnya ini. Hiduplah oleh roh. Atau kata lain, izinkanlah Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita untuk mewujudkan hidupnya. Mungkin rindu baca apa, buka, nyambung ini Alkitab, saudara. Saya bukan teolog ya, bukan kuliah, saya hanya belajar 2 tahun, saudara, Alkitab. Ya. Bukan sarjana, saudara. Tapi saya ngerti, ternyata nyambung ini Alkitab. Dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu. Itu ada benang merahnya kelihatan semua. Nggak nyambung-nyambung, nggak putus-putus, ada semua kisahnya, saudara. Wah, hebat. Yang tujuannya hanya ini, hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak menginginkan daging, ya, bukan melakukan keinginan daging. Nah, jangan maksudnya keinginan daging ini ya kedagingan itu. Ya, itulah ya, saudaraku, pagi hari ini. Ingat ya, setiap selanjutnya pun terus ini sampai kita semua, saya harapkan dibangun ini klik semua dengan Tuhan. Ya. Jangan sampai kita berpisah, ada sesuatu yang tertinggal, ya, yang belum sampai. Oke, sementara seperti itu dulu. Silahkan renungkan. Nah, kalau ada yang bingung, tanya, saudara. Kalau bingung, tanya ke Roh Kudus, nggak nyambung-nyambung, ya tanyalah kepada siapa yang sudah klik, ya, atau kepada saya. Karena bertanya ini salah satu syarat dan menunjukkan dia itu rendah hati. Aku nggak ngerti, maka saya tanya. Ya, kalau rasanya sudah ngerti lah, ini cari orang paling bodoh sebetulnya. Ya, nggak ngerti apa-apa ya nggak tanya, bereng kunung karena dewek terus gitu. Ya, jadi akhirnya nanti saat tertentu kita tidak ada kesempatan lagi, baru menyesal, nggak ada gunanya, saudara. Ya, seperti yang saya sering katakan waktu sekolah, ya, ada yang tidak bertanya karena nggak tahu apa-apa dan nggak mau tanya, ya bodoh terus, saudara. Ya. Atau sudah punya pikiran sendiri lah, saya cukuplah SMP mau pulang pun, mau baik kerja baik atau SMA, saya nggak mau pinter. Ya sudah kalau begitu. Tetapi ada orang yang mau tanya. Dan tanyanya apa? Dia sudah pelajari dulu dan tidak ngerti, baru tanya. Bukan bertanya asal tanya. Ya. Tapi memang nggak ngerti, saya tanya. Jadi kalau dijawab, diterangkan, pasti aku bisa. Karena dijelaskan yang saya tidak tanya.
Ya, contohnya matematika. Ya, ini penutup. Ujungnya adalah tambah kurang kali bagi. Kan begitulah inti dari matematika kan untuk apa? Intinya nanti ujung-ujungnya gitu aja. Ya. Cuma nanti ada kuadrat, logaritma, aritmatika lah semacam-macam. Tapi intinya begitu. Jadi sebelum ke sana-sana tanya dulu maksudnya tambah itu apa. Nah, kalau nggak ngerti atau kurang itu apa. Sampai diterangkan, oh tambah itu dijejer ini satu digabung jadi angka 2. Nah, ini 2 ini. Atau 2 dikurangi 1, ini 2, ini 1, nanti sisanya 1. Sampai ngerti saudara. Ya. Baru lainnya gampang nanti. Ujung-ujungnya muter-muter ke situ terus. Nah kalau tambah kurang kali bagi saja nggak nyambung, ya nggak mungkin bisa. Dengerin terus ya, bayar guru yang saling canggih sedunia, ya nggak mungkin nyambung, nggak ngerti, nggak tanya ini apa, kalau kali apa, bagi apa, ya, logaritma apa, kuadrat apa, akar apa, ya, harus tahu, baru nanti pinter, kalau enggak jangan harap. Ya mungkin hari ini saya keras, tapi ya itulah keras saya karena kasihku kepada engkau saudara. Semua ya, sungguh saya rindu. Ya, sisa hidupku hanya ini saja kerinduanku. Ya, tidak ada yang lain. Bukan uang saudara, bukan jumlah yang banyak, tapi kualitas hati. Ya kalau bisa kualitasnya banyak, ya kualitasnya benar, jumlahnya banyak itu ya puji Tuhan sekali, saudara. Tapi sebelum jumlah banyak itu semua dari satu persatu. Termasuk Anda-Anda yang langsung saya ajar. Roh Kudus ngajar melalui aku. Mulailah lepaskan kesombongan. Oh, aku sarjana teologi misalnya. Oh, aku sudah 70 tahun jadi anak Kristen. Malah sebelum lahir saya sudah Kristen karena pongco saya sudah Kristen. Saya hafal Alkitab. Nah, dan seterusnya. Saya doa tiap pagi. Nggak salah doa. Tapi kalau saya sendiri, ya malah tambah jadi ahli Taurat dan orang Farisi. Dan sekali lagi jadi penutup. Waktu hidup Yesus di dunia, pelacur diampuni, yang penting jangan melakukan lagi. Pemungut cukai, musuh negara, musuh rakyat, diampuni, malah jadi rasul, namanya Matius. Semua diampuni, hanya satu kelompok orang yang sampai akhir hidup Tuhan di dunia mengutuk dan kutuknya belum dicabut, yaitu para apa? Ahli Taurat dan orang Farisi. Di mana dia itu ada ditulis di Matius 23. Buka saja nanti di rumah. Dikutuk 7 kali. 7 ini sempurna. Jadi Tuhan mengutuk 7 kali, itu kutukan penuh. Ya. Celaka sekali disebutkan. Terkutuklah engkau, ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa? Dia melakukan agamanya dengan kekuatan sendiri. Itu inti hukum Taurat. Bukan bersandar, bukan mengizinkan Tuhan yang melakukan melalui dirinya atau di dalam dirinya. Tetapi kekuatan sendiri. Dan tidak mungkin bisa. Karena ayatnya ini tadi. Ya, hiduplah oleh roh atau dipimpin roh, baru bisa kamu tidak melakukan kejahatan itu. Karena jahat di mata Tuhan adalah bukan berzinanya, bukan pembunuhannya, tapi karena kenapa kamu berzina, kenapa kamu membunuh, kenapa kamu iri, dengki, benci, dendam, egois, karena kamu hidup dengan kedaginganmu yang sudah terwariskan dari Adam, yaitu karakter iblis. Lah itulah yang harus dibuang, kamu harus hidup dipimpin roh. Amin untuk firman Tuhan. Ya, kita tutup, kita berdoa. Nah, sebelum saya doa, saudara harus tahu dulu ya, bahwa kalau setelah kira-kira setahun ini ya, saya berdoa itu begini. Saudaraku yang terkasih, ini ada yang tanya sih, kok aneh? Om kok aneh ya, nggak seperti pendeta lain. Kalau pendeta lain, marilah kita pulang dengan membawa berkat, diberi berkat, ya, diberi berkat.
yang membawa berkat. Marilah, terimalah berkat. Nah, kalau kok sudah terima berkat, nah, kenapa begitu? Nah, karena saya sudah masuk ke dalam persekutuan itu. Berkat tuh sudah dapat berkat. Berkatnya itu Tuhan sendiri. Ya, bukan jumlah uang yang miliarder, triliuner, bukan. Ini sudah keberkatan. Sang pemberi, sang sumber berkat sudah di dalam aku. Ya, maka saya memberi penutup itu bukan untuk memberi berkat ke saudara loh, tapi mengingatkan bahwa saudara yang mengakui sudah Kristen sudah diberkati. Berkat apa? Saya lagi susah, lagi pusing, duitnya kurang. Berkat sang pemberi itu, sang pencipta langit, bumi, dan seisinya, sudah segeluntung ada di dalam kita. Ya kurang apa lagi? Ya, pasti bersama dia akan cukupkan. Dan cukupkannya gimana saya nggak tahu. Ya, tapi percayalah, disebutkan di ayat kita. Ya, bahwa kita itu harus bersyukur oleh darah Kristus yang melampaui emas, perak, permata. Dan apapun di dunia ini, itu sudah diberikan kalau kita sudah lahir baru sebetulnya. Jadi doa saya penutup ini ada doa mengingatkan kepada diri saya dan kepada saudara bahwa kita telah diberkati. Ya. Amin, saudara. Jadi lanjut, tapi diingatkan ya. Jadi nanti pulang teringat terus. Ya. Kemarin kan ada yang tanya begitu. Oh aneh, maksudnya nggak umum gitu loh. Ya memang betul. Karena kita ini sudah diberkati. Berkat apa? Berkat manusia Yesus itu, Roh Kudus yang sudah ada di dalam kita. Kalau dunia mendapat berkat itu materi. Pabriknya tambah akeh, duitnya tambah akeh, dan seterusnya. Betul enggak? Apa yang aku dapat, semakin banyak aku makin dapat berkat. Itu kelompok iblis, saudara. Materi, duniawi. Memang kita perlu, saudara. Tetapi kalau Tuhan itu beda, kita orang Kristen. Bukan apa yang kita dapatkan, atau jumlahnya berapa, pekerjaan apa yang telah saya sukses di dunia, bukan. Tapi siapa yang aku dapatkan? Iblis apa Roh Kudus? Nah, kalau saudara sudah lahir baru, yakin Roh Kudus ada di dalam aku, ya inilah sudah berkat penuh. Ya, ngerti ya, saudara. Sekali lagi saya bukan musuhan dengan orang yang perlu duit. Memang di dunia perlu uang, saya bolak-balik ngomong. Saya sampai sini pun perlu uang, saudara. Ada bensin, ada makan pagi, ada sepatunya nanti rusak, ada bajunya, misalkan. Tapi bukan itu tujuannya. Ya, berkat itu berkat siapa yang aku punya ini. Aku punya Yesus, Yesus punya aku. Inilah berkat yang luar biasa, di bawah sampai kekekalan. Kalau duniawi, silakan saudara punya. Berapa uangnya, ditinggal semua. Malah menjadi banyak kekacauan. Ya, gitulah. Ya, kita tutup. Kembali syukur dan terima kasih kami ya Tuhan untuk pagi hari ini. Engkau ingatkan kepada hamba-Mu, kepada jemaat-Mu juga di tempat ini, dan juga yang mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Untuk benar-benar kami membuka hati untuk menerima pengajaran-Mu yang murni, sesuai dengan Galatia 1 ya Tuhan, ayat 2 sampai ayat 13. Di situ Engkau sebutkan banyak pengajaran-pengajaran yang tercampur. Nah, pagi hari ini melalui hamba-Mu, Engkau luruskan kami semua, bahwa kami diajar untuk hal-hal kasih karunia yang murni, Injil yang murni. Karena tanpa Injil yang murni, itu adalah Injil yang bukan murni, alias Injil yang lain. Dan di situ dengan jelas ditulis di Galatia 1 ayat 1 sampai 12 itu bahwa terkutuk orang tersebut. Maka kenyataan di dunia bukan hanya orang yang sedang gak punya yang rasa terkutuk, orang kaya pun banyak yang ketakutan, terkutuk hidupnya dalam hukuman dan dalam kekecewaan. Karena mereka tidak menjalani hukum ibadah yang sejati, Injil yang sejati. Dan itu semua adalah pemberian-Mu ya Tuhan. Kami hanya terima. Terima kasih Tuhan untuk itu semua. Kami menutup persekutuan pada pagi hari ini. Dan akan pulang ke rumah masing-masing.
Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini, katakan amin.